Shalom, selamat datang kembali di program kita bersama pendalaman ajaran dan bersama dengan saya Hendy sebagai host pada video kali ini dan saya akan kita akan bersama-sama membahas suatu tema yang lagi-lagi cukup menarik, lagi-lagi tema yang tidak biasa ya tentunya, yaitu NDE atau Near Death Experience. Nah ini mungkin terdengar seperti kayak serem ya. Mungkin ada near death ini maksudnya gimana gitu kan ya. Tentu saja kita di sini nggak sendirian. Kita bersama dengan Pendeta Ricky Avianto atau Kak Ricky. Shalom. Shalom. Gimana Hendy, kabarnya? Kabarnya baik-baik, puji Tuhan. Baik puji ya. Tuhan, Juga ya. buat Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang menyaksikan pendalaman ajaran untuk kali ini, semoga kita semua juga dalam keadaan yang sehat dan baik. Sehat-sehat. Yes. Mukanya Kak Ricky juga kelihatan ceria ya. Ceria. Mungkin karena temanya temanya yang agak serem-serem gini Kak Ricky. Ya, kalau serem-serem jangan sedih-sedih. Jangan sedih-sedih. Nanti tambah serem nanti. Tambah serem nanti. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut di pendalaman ajaran pada hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami terima sampai hari ini kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami pada hari ini, pada kali ini mau bersama-sama mendengarkan, berdiskusi mengenai suatu tema yaitu Near Death Experience. Biarlah melalui tema ini kami boleh belajar, boleh memahami, dan serta boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya hikmat-Mu ya Bapak yang menuntun kami supaya kami mengerti apa yang Engkau akan sampaikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, tema pada hari ini adalah Near Death Experience, atau kalau bahasa Indonesianya kalau secara gamblang pengalaman hampir mati gitu kali ya. Iya, kalau kita mungkin nyebutnya gitu ya. Iya, kalau literalnya seperti itu ya. Kalau mungkin lebih, kalau benar-benar literal kita terjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia, jadinya pengalaman mendekat kematian. Kematian. Mungkin bahasa saya agak terlalu kasar ya. Pengalaman mendekati kematian. Iya. Itu bahasa Indonesianya. Nah, mungkin belum banyak yang tahu, atau bisa jadi malah tidak semua dari kita itu pernah mengalami kejadian yang seperti itu gitu ya, yang cukup menyeramkan harusnya, dan bisa jadi menimbulkan satu trauma, menimbulkan suatu ketakutan apapun itu ya terhadap hal tersebut, dan bisa jadi malah mengganggu kehidupannya sampai mungkin terjadinya dulu di masa lampau waktu kecil misalnya. Nah, bisa kebawa sampai sekarang, mungkin sampai tua, mungkin aja bisa terjadi. Nah, boleh dong Kak Ricky, kita boleh mungkin dijelaskan ya secara latar belakangnya apa sih, maksudnya NDE ini apa begitu? Ya, jadi kalau kita berkaca sebenarnya begini Hen, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari semua ya. Tema ini muncul itu ketika kami mencoba untuk melihat gitu ya. Jadi memang ada beberapa peristiwa di mana orang bercerita bahwa mereka punya pengalaman hampir mati gitu. Jadi ya ada ceritanya macam-macam gitu, dan bagi mereka yang bercerita pada saat itu ini adalah pengalaman hampir mati. Lalu kemudian kita coba cari istilah ilmiahnya ada nggak ini ya. Dan muncullah ini near death experience. Jadi istilah ini adalah istilah yang sebetulnya baku dipakai di kalangan untuk ini ya, dunia ilmiah gitu ya. Jadi near death experience ya, atau pengalaman tadi ya, pengalaman mendekat kematian. Tapi kalau bagi saya, kita topik hari ini ya kayaknya juga lebih enak kalau kita bicaranya tentang pengalaman hampir mati, karena tiap cerita itu hampir selalu ada kalimat itu Hen gitu. Saya hampir mati loh gitu. Jadi dengan beragam peristiwanya gitu, dan memang
ya kalau tadi Hendy bilang ya, tidak semua orang mengalami, ya kita berharap juga tidak mengalami sebetulnya karena ini peristiwa bukan peristiwa yang mudah atau biasanya kalau pakai kata experience itu kan orang semua pengen ngerasain ya. Kayak ada sesuatu yang exciting, yang menarik sekali begitu ya. Tapi ini bukan sebuah ranah di mana orang ingin merasakannya gitu. Tapi ya ada gitu ya. Nah, pengalaman ini biasanya datang itu cerita-cerita yang datang itu dalam bentuk bahwa dia selamat dari pengalaman mendekat kematian itu ya. Misalnya cerita tentang orang yang lagi nyetir lalu misalnya mau ditabrak atau misalnya ya dapat peristiwa yang tidak menyenangkan di jalan begitu ya. Dan itu ya dirasakan sebagai sebuah pengalaman mendekat kematian gitu ya. Hampir mati nih gara-gara kecelakaan atau mungkin ketika kecelakaan lalu rawat kritis tapi kemudian ternyata selamat begitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman tentang merasakan selamat lalu merasakan kehidupan ya kembali seperti biasanya itu yang ada di dalam sebetulnya ranah near death experience yang kita bicarakan gitu. Jadi misalnya juga ada orang yang operasi di rumah sakit gitu ya. Biasanya kan khawatir, takut. Lalu ketika ternyata operasinya berhasil, wah ini merasa bahwa ini sebuah operasi yang membuat dia tetap selamat dan bisa menjalani kesehariannya begitu ya. Masa recovery yang panjang atau bahkan mungkin yang kalau lebih relate ketika COVID itu gitu. Ketika COVID itu orang banyak merasa bahwa ya ini pengalaman hampir mati yang benar-benar nyata yang dialami oleh banyak orang. Itu bahkan nggak cuman orang yang mengalami atau yang sakit yang mengalami traumanya, tapi orang yang nggak sakit pun tiap hari mendengar ada ambulan lewat itu aja udah bikin trauma sebenarnya. Dan keluarga ya, misalnya kita bicara soal keluarga yang ada di dekatnya ya deg-degan, ketar-ketir dan sebagainya itu ternyata ya kalau kita bicara near death experience sebagai sebuah bagian ilmiah ternyata itu akan sangat berpengaruh pada kondisi psikologis dan spiritualitas. Jadi itu dua hal yang bisa berdampak begitu ya. Jadi secara psikologis misalnya kalau yang sederhana gitu ya. Misalnya ada air terjun atau misalnya sungai yang ada ininya ya ada beda ketinggian gitu ya. Ya orang-orang dulu bisa bilang ke kita atau anak-anak apa cucunya gitu, mainnya jangan deket-deket situ gitu ya. Kenapa? Karena dulu papa pernah hampir tenggelam di situ gitu. Nah, itu kan pengalaman tuh mempengaruhi kondisi psikologi seseorang gitu ya. Merasa takut ketika berjumpa dengan peristiwa yang hampir serupa gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh gitu. Dan tanpa sadar biasanya itu akan pengaruh juga pada hal-hal kecil yang berkaitan dengan ketakutan-ketakutannya itu gitu. Mungkin lebih ke trigger ya, trigger. Iya, ada triggernya ngelihat sesuatu, ngelihat air kayak tadi yang ngelihat air kayak ekstra hati-hati langsung mungkin ya kan, atau kebayang langsung dulu pernah gimana. Dan kalau bicara di ranah spiritualnya orang-orang akan mudah gitu kalau misalnya bicara tentang wah ya aku hampir mati loh Kak misalnya gitu ya, terus lalu dia selamat ya, bagi orang-orang ini akan merasa bahwa ya itu keselamatan yang nyata yang Tuhan kasih gitu ya, karena tadinya ya kita udah lemah nggak bisa apa-apa lalu ternyata Tuhan tetap selamatkan. Tapi sekali lagi ini batasannya adalah kita nggak bicara ketika misalnya contoh orang mati suri lalu dia pergi kemana dan sebagainya. Itu menurut saya itu ada di topik yang lain dan itu bukan di topik near death experience yang kita bahas hari ini gitu. Jadi kita mau belajar sebetulnya kalau misalnya kalau Tuhan tuh sayang sama kita gitu ya. Kenapa sih kok ada pengalaman near death experience? Tuhan kan sayang gitu. Kenapa kok sampai harus mengalami kenapa harus sampai mengalami? Kok saya punya pengalaman hampir mati? Kan Tuhan sayang saya, harusnya Tuhan lindungi saya gitu. Nggak sampai near death sih. Iya, nggak sampai kayak sebegitunya gitu ya. Lalu kemudian misalnya muncul pertanyaan lagi yang seperti kalau misalnya saya diselamatkan, kalau misalnya saya selamat gitu ya, kalau saya selamat, Tuhan tuh sebenarnya dalam proses ini ada di mana gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan teologis yang sebetulnya sesungguhnya kalau kita bisa nemu hari ini gitu ya, kalau kita ketemu sama jawabannya hari ini dan gitu kan ya, sajiannya kan pendalaman ajaran harus bisa ketemu jawabannya ya, itu akan memperkuat kita gitu, mendalami sebetulnya apa sih yang Tuhan rencanakan gitu dalam
dalam kehidupan kita ya. Apalagi kalau kita mendengar atau bahkan pernah mengalami tentang near death experience Ya, itu. ya. Nah, ini mungkin sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, Kak. Intermezzo aja. Kak Riki punya pengalaman nggak near death experience tadi? Kan kayaknya Kak Riki ini cukup banyak pengalaman, tapi untuk yang satu ini apakah Kak Riki pernah nggak sih? Kalau secara pribadi ya kalau misalnya kecelakaan dan sebagainya ketika terjadi sih nggak mengalami itu ya, karena tahu ada orang yang lebih ini ya, yang maksudnya lebih ekstrim dan sebagainya. Jadi mungkin saya di posisi lebih sering menyaksikan daripada mengalami sendiri gitu. Dari contoh-contoh yang tadi saya bilang itu ya, ketika saya menyaksikan teman saya, saudara saya, sahabat saya yang mengalami itu gitu ya. Tapi kalau secara pribadi sendiri belum pernah sampai di titik itu gitu ya. Titik seperti yang orang-orang lain rasakan gitu. Benar. Berarti puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Pengalamannya berarti belum lah ya, jangan sampai. Tapi mungkin kalau mendekat ada gitu. Kalau mendekat ya, maksudnya mendekati ke near death. Iya, jadi kayak misalnya deg-degan karena takut nanti orang begini itu ya, macam-macam ada. Ya. Ya kalau saya boleh sharing, saya sebenarnya ada. Dulu waktu kecil sebenarnya. Jadi dulu waktu kecil diajak orang tua ke kolam renang lah kita, ya kan. Tapi saya belum bisa renang. Saya sama Mbak, terus ada papa mama itu lagi renang, lagi jauh. Terus tiba-tiba datanglah sepupu saya dari jauh, baru datang. Saya seneng dong, manggil kuku gitu, terus lari lah saya. Begitu lari ternyata saya nggak lihat saya itu di pinggir kolam renang yang dewasa. Dia langsung nyebur di situ, nyebur. Terus ternyata Mbak nggak tahu, papa mama ngelihat tapi jauh banget dan lagi renang kayak gitu. Jadi mau teriak-teriak mungkin nggak tahu ya, saya lupa. Pokoknya intinya saya masuknya cukup dalam, cukup lama gitu. Kan panik kan, nggak bisa renang juga. Ya tapi puji Tuhannya saudara saya itu, om saya lari masih pakai baju, langsung nyemplung dan nolongi saya kayak gitu. Nah uniknya adalah sampai sekarang saya nggak bisa renang. Sebenarnya bukan takut ya, tapi jadinya itu mungkin untuk belajar itu lebih sulit aja kayak gitu. Tapi memang kalau saya ngelihat kedalaman air itu takut pasti. Jadi ya mungkin itu bisa jadi buat saya itu near death experience ya. Oke. Masih membekas ya, masih teringat jelas ya memorinya tentang itu, ingat jelas ya. Ya ngefek sampai sekarang, agak malu memang kalau nggak bisa renang. Oke, back to the topic ya. Itu kan tadi Kak Riki sudah menjelaskan tentang psikologis dan secara spiritual ya, dimana sebenarnya near death experience ini bisa dipakai Tuhan sebagai alat ya untuk bisa mendekatkan kita dengan Tuhan, makin nempel sama Tuhan. Kayak Tuhan itu pernah menolong saya melalui kejadian ini kayak gitu. Nah kalau dari sisi teologisnya atau mungkin dari Alkitab, gimana sih Kak, kalau di Alkitab ada nggak sih namanya near death experience? Ini saya coba dari ini ya Hendy ya, dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, karena bagi saya ini yang jelas sekali gitu ya, menampilkan kondisi near death experience. Ini rasanya cerita Hendy tadi tentang dia berenang ini hampir mirip ini sama apa yang diceritakan oleh Alkitab ini ya. Saya baca dari Alkitab TB2, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun redalah. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, ini Ya. bagian dari Alkitab kita ya, di mana waktu itu ketika para murid ya diminta oleh Yesus untuk mendahului ya. Jadi artinya murid-muridnya berangkat duluan gitu ya, berangkat duluan lalu mereka di tengah danau, di tengah laut itu ketemu sama angin sakal. Angin sakal tuh angin yang berlawanan ini, Hendy dan Bapak Ibu saudara-saudari ya. Jadi kalau pernah naik perahu atau pernah lihat kapal berjalan itu kalau arah anginnya berlawanan, jadi kan airnya nabrak Kacau ya. perahu itu ya. Jadi kan agak lebih sulit gitu. Nah, itu yang mereka alami. Jadi bukan badai besar seperti di bagian yang lain, tapi ini ya anginnya berlawanan. Jadi mereka cukup kesulitan untuk untuk ini. Dan Yesus tahu itu yang sedang mereka alami, maka itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ya dia berjalan di atas air itu. Lalu ya Petrus pada saat itu merasa bahwa butuh pembuktian bahwa itu adalah Yesus. Itu ya. Ketika butuh pembuktian, maka Petrus minta untuk dia bisa berjalan ya. Nah, kalau momennya adalah ketika Petrus ya dia terasa bahwa tiupan angin itu, maka dia mulai takut, dia mulai ragu gitu ya. Mulai ragu lalu dia hampir tenggelam gitu ya. Lalu ketika dia hampir tenggelam, dia minta tolong pada Yesus. Nah, tapi kayaknya kok kayak dibuat sama Petrus sendiri ya. Sebenarnya kalau dia nggak turun ya wis. Iya, karena kan dia nggak yakin bahwa itu Yesus gitu ya. Kalau set up ininya ya, maksudnya kita mau lihat gambaran besarnya apa yang ditulis oleh Injil kita. Ini momen-momen di mana para murid tuh lagi belajar percaya bahwa Yesus tuh bisa hadir di mana saja. Oke. Gitu. Jadi kenapa seruan pertama gitu dari sekian banyak benda makhluk yang ada di tengah laut gitu ya, atau pernah mereka saksikan gitu. Itu kan sebenarnya cukup unik gitu menurutku ya. Yang disebut pertama itu hantu. Kenapa harus hantu gitu? Kenapa nggak misalnya yang lain lah gitu ya? Tapi mereka sebut pertama itu hantu gitu karena sesuatu yang muncul di dalam pemahamannya orang-orang Yahudi Israel yang tiba-tiba muncul dan bersosok manusia itu ya sebutannya hantu gitu ya. Pada masa itu seperti itu cara berpikir. Jadi pikiran pertama yang keluar itu bukan Yesus gitu. Padahal mereka tiap hari itu bareng sama Yesus loh. Iya. Gitu, tiap hari bareng sama Yesus, tapi begitu ada Yesusnya di depan mereka menyebut itu bukan Yesus. Menarik. Gitu. Iya. Karena mereka belum terbiasa memahami bahwa Yesus itu bisa hadir kapan saja. Gitu. Kalau kita baca di bagian Injil yang lain, itu Yesus tahu bahwa mereka tuh sedang kesulitan. Ketika perahunya itu lagi menghadapi angin itu, Yesus itu tahu gitu. Makanya Yesus datang untuk menolong mereka, untuk menenangkan sebenarnya menenangkan mereka dan menenangkan airnya begitu ya. Itu artinya kan sebetulnya ya Yesus lagi mengajarkan bahwa ya Yesus bisa hadir di mana saja gitu, dalam situasi apapun gitu. Dan itu yang para murid tidak betul-betul memahami secara penuh gitu. Nah, makanya kan Petrus butuh pembuktian. Verifikasi ini bener nggak sih bahwa itu adalah Yesus gitu ya. Iya. Makanya dia minta ya kalau itu engkau aku bisa berjalan gitu kan ya. Tapi kalau logikanya kalau nggak dikasih kayak ternyata dia step pertama aja udah tenggelam, berarti bukan Yesus, maksudnya gitu dong. Karena ternyata yang membuktikan adalah itu imannya gitu. Iya. Ya kan yang disebutkan ketika tadi dari di bacaan kita kan Yesus berkata, "Datanglah Petrus turun yang berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak gitu ya. Tuhan tolonglah aku." Nah, sebetulnya kalimat Tuhan tolonglah aku itu sudah membuktikan bahwa dia percaya bahwa itu adalah Yesus. Gitu. Yang di awal kan teriaknya itu hantu gitu ya. Lalu ketika dia tahu bahwa itu Yesus ya, dia berseru, "Tuhan tolonglah aku." Gitu. Jadi perubahannya terjadi di situ gitu ya. Maka ketika Petrus selamat, lalu mereka naik ke perahu, angin reda, orang-orang tuh berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Gitu. Itu jadi baru muncul pengakuan
bahwa itu adalah Yesus yang ada bersama-sama mereka di tengah kesulitan itu. Karena sudah dibuktikan gitu ya, karena Mm-mm. sudah dibuktikan. Ya, Begitu. Dan maksudnya apa ya? Ini adalah suatu ya alat sih sebenarnya, saya bisa lihatnya juga suatu alat yang dipakai Tuhan sebenarnya untuk nunjukkan kembali ke murid-murid ini. Berarti kan ya benar kata Kak Riki, mereka itu sudah bersama-sama itu sudah lama gitu ya, udah tiap hari ketemu kayak gitu. Dan ketika krisis datang itu semua itu seakan-akan kayak hilang begitu saja. Ngelihat sosok itu langsung itu hantu kayak gitu. Dan maksudnya apa ya, kalau yang selama ini kita sudah merasa mengenal Tuhan itu seperti apa, ternyata enggak juga, belum juga gitu. Ternyata kita masih refleksnya itu adalah, atau murid-murid ini refleksnya adalah itu bukan Tuhan, itu hantu gitu awalnya. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau dari yang Hendy sampaikan itu sebetulnya ini bicara soal pemahaman ininya, pemahaman kita beriman gitu ya. Artinya yang pertama kalau dari kisah Petrus itu kita belajar, kalau dari sisi kita melihat apa yang dialami oleh Petrus, maka sebetulnya keselamatan itu didapat ketika kita sungguh-sungguh benar-benar percaya pada Yesus gitu, bukan pada yang lain. Dan itu menjadi ciri yang sangat jelas sekali gitu, ketika dia sungguh-sungguh percaya. Ketika awalnya dia menguji, artinya kan dia pahamnya adalah aku yang lebih mengerti tentang kondisi ini gitu ya, maka aku menguji gitu. Tapi ketika dia sendiri takut, maka dia dengan segera dia berseru, Tuhan tolonglah aku. Jadi kalimat itu jadi kunci bahwa waktu kita merasa bahwa di tengah kondisi kita yang sulit atau bahkan dalam topik kita near death experience, seruan kita kepada Tuhan itu ternyata membuahkan pertolongan dari Tuhan gitu ya. Artinya proses pemulihan yang dialami oleh Petrus itu ya bentuknya uluran tangan Yesus pada saat itu supaya Petrus tetap selamat ya. Tapi kemudian juga kita belajar bahwa dari peristiwa itu sesungguhnya kita sebagai orang percaya, walaupun kita ngerasa kita dekat sama Yesus, kita itu juga nggak kebal loh dari ancaman-ancaman seperti ya berbagai resiko yang ada di tengah kehidupan kita gitu ya. Percaya sama Yesus itu bukan berarti kita kebal ini ya, jadi ya dalam tanda kutip jadi punya ilmu kebal, mau apapun ya pasti nggak akan kenapa-kenapa gitu ya. Tapi akan ada ancaman-ancaman itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bicara lebih luas kan, misalnya ya beberapa orang kemarin juga sempat ngomong gitu ya tentang misalnya misionaris gitu. Misionaris tuh per hidupnya kurang percaya apa sama Yesus gitu ya. Udah tebal sekali itu ya, rasa percayanya, imannya pasti kuat sekali loh. Dia pergi menginjili dan sebagainya gitu ya. Tapi sering kita mendengar bahwa berita para misionaris itu berakhir justru dengan kematian gitu. Berakhir dengan kematian, dan itu menunjukkan orang suka bertanya, kalau gitu kok ikut Yesus makin kuat, makin hebat, makin bisa menginjili, kok malah resiko kematiannya tambah besar gitu ya. Kok seperti nggak ada perlindungan ini. Iya, kok itu apakah mereka nggak dilindungi ya sama Yesus? Nah, itu pertanyaannya jadi begitu ya kan. Tapi sebetulnya ya kalau kita bicara dari sisi misionaris atau misalnya mereka yang sudah mengambil komitmen untuk hidup di dalam ya kehidupan penuh dalam Yesus, kita itu sudah tahu resikonya gitu. Termasuk salah satu resiko yang besar adalah tentang kematian gitu. Dan kalau kita mau refleks ke dalam kehidupan kita, refleksi dalam hidup kita, menurut saya coba bisa dibandingkan ya. Semua pekerjaan, semua aktivitas kita, itu resiko terbesarnya adalah kematian. Ya, iya sih. Iya kan, maksudnya iya pasti sih. Ya kita misalnya ya enggak lah, saya kerjanya misalnya ya saya kerjanya IT gitu. Ya dari mana gitu ya, kita berangkat ke kantor nggak hati-hati, resikonya ada gitu. Jadi selalu ada resiko itu. Nah, persoalannya adalah biasanya orang justru jatuh pada ketakutan dari resiko itu. Seperti yang dialami oleh Petrus. Petrus itu tahu bahwa dia mau tenggelam, maka itu dia semakin takut gitu. Tapi ketika dia berseru bahwa Yesus pasti menolongku,
ya dalam imannya dia mengatakan Tuhan tolonglah aku, maka sesungguhnya dia mendapatkan kekuatan itu. Dalam kehidupan kita misalnya tiap hari kenapa kita berdoa? Ya, bukan karena rutinitas kan? Karena supaya kita makin percaya bahwa dalam kondisi apapun Tuhan akan selalu menolong kita. Ya, doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari yang jahat gitu ya. Bayangkan kalau yang jahat tuh semua deket sama kita gitu ya. Ini ancamannya bukan tambah kecil tapi tambah besar. Sekalipun kita tahu ada resiko, tapi kita bisa melakukan semuanya dengan maksimal gitu. Kembali kalau misalnya tadi ambil contoh kasusnya para misionaris, saya selalu yakin para misionaris itu sudah melakukan bagian mereka gitu. Meskipun kalau kita sebagai manusia kita katakan itu ya hal yang sangat tragis gitu ya. Tapi kemudian di sisi lain kita paham bahwa ya mereka berusaha melakukan apa yang sedang mereka lakukan gitu. Dan itu yang sebenarnya bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Berusaha untuk melakukan atau mengerjakan yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Iya. Karena ya seperti yang Kak Riki tadi sampaikan ya, segala sesuatu itu udah pasti ada resiko dan kemungkinan terburuk adalah memang adalah kematian gitu ya. Tapi bukan berarti ketika kita fully committed atau komitmen full kepada Tuhan akan dihindarkan, tapi justru mereka itu malah sudah paham bahwa resiko itu udah pasti ada dan tahu Tuhan itu pasti menolong kayak gitu. So anyway, aku akan melakukannya dengan maksimal akhirnya kan gitu. Jadi yang kalau secara objektif itu kematiannya itu tetap ada, resikonya itu tetap ada, tapi yang berbeda adalah subjeknya, orang yang melakukan ini. Apakah dia menjalani komitmennya ini dengan penuh hati atau seperti apa gitu, atau penuh dengan ketakutan gitu kan. Nah, Kak, mungkin ada contoh lain nggak di dalam Alkitab tentang near death experience? Kita bicara tadi udah sampai di situ ya, kita bicara soal resiko dan sebagainya. Nah, ini nempel nih sama yang kita bicarakan. Filipi 1 ayat 21 sampai 24 ya. Filipi 1 ayat 21 sampai 24 saya bacakan. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Namun lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia bicara tentang apa yang sesungguhnya jadi bagian dalam panggilan pelayanannya dia gitu ya. Jadi ketika Paulus bicara soal hidup atau mati, maka sesungguhnya Paulus mengatakan ya mati adalah keuntungan gitu ya. Dan itu bagi kita kayaknya rasanya ekstrim sekali ya. Tapi sesungguhnya Paulus itu mau mengatakan bahwa hidup ini harus diisi dengan ketegasan gitu ya. Hidup ini harus ada ketegasan gitu, dan di tengah ketegasan itu bagi Paulus dia sedang menggumulkan apakah hidup atau mati gitu. Jadi bagi Paulus tuh nggak ada hampir mati, itu nggak ada gitu ya. Udah nggak ada near death. Udah nggak ada, karena bagi saya kalau kita baca bener-bener ya, pengalamannya Paulus tuh near death semua gitu ya. Itu dia bener-bener ini ya, sebagai seorang rasul dia mengalami yang banyak sekali near death-nya gitu. Harusnya udah level absolute death. Bolak-balik sekarang. Iya, udah bolak-balik dia. Dari awal dia mengaku percaya, lalu kemudian menjalankan tugas pelayanannya, itu hampir semua ceritanya tentang Paulus itu adalah pengalaman near death. Mungkin gitu. Sampai udah gak berasa dia. Near death-nya udah gak berasa. Gitu ya. Dan itu dan beberapa kali kan dalam kitab kita dari surat-suratnya Paulus mengatakan bahwa dia sudah cukup tua, dia ada duri dalam daging yang sebetulnya kan itu dia merasa bahwa secara fisik dia sudah tidak kuat dulu lagi gitu. Dan rasanya dia lebih berpikir tentang itu daripada ancaman-ancaman dari ditangkap lalu mau dibunuh dan sebagainya. Itu rasanya bagi dia lebih bergumul tentang kondisi dirinya dia sendiri gitu. Karena ketika kita baca ini termasuk kerangkanya begitu ya, ketika ditanya pilih hidup atau mati, maka bagi Paulus mati adalah keuntungan karena dia bisa bersama dengan Yesus Kristus gitu. Tapi kemudian Paulus sadar bahwa bukan itu tujuannya dia sekarang gitu ya. Artinya
Paulus paham bahwa dia harus tetap menjalankan hidup ini gitu. Iya. Jadi kalau diberi pilihan, mungkin dia akan bilang mati adalah keuntungan. Iya. Tapi dia tidak punya pilihan itu saat itu gitu ya. Dia yang pilihan yang ada pada dia ya hanya menjalankan hidup yang menghasilkan buah gitu. Jadi kalau dari sini kita sebenarnya belajar hal yang menarik lagi, Hen. Bahwa ketika kita tahu near death, ketika kita sadar, toh berarti kita masih hidup kan. Kalau kita belajar dari Paulus ini ya, kita berarti masih hidup kan. Masih cuma near death gitu. Masih diberi nyawa kan. Iya. Masih diberi kehidupan. Maka belajar untuk menghargai kehidupan kita. Gitu. Jadi bukan karena aku takut mati, tapi karena aku sedang menghargai hidup yang Tuhan kasih buat kita jalani sekarang ini. Jadi di situ sebetulnya yang menunjukkan bahwa ketegasannya seorang Paulus mau bilang kalau orang hidup itu maka hiduplah dengan menghasilkan buah gitu. Jadi hidupnya bukan hanya sekadar kita jalani rutinitas kita gitu, enggak, tapi sadar dan yakin atau bahkan dalam kebiasaan kita sekarang ya, kita planning, kita bikin rencana gimana caranya supaya hidup kita ini bisa menghasilkan buah gitu, berguna buat orang lain ya, jadi buah yang bagus juga untuk kemuliaan Tuhan dan itu kehidupan yang akan jauh lebih indah. Dan sebetulnya ketika kita bicara soal pengalaman-pengalaman yang pernah dialami tentang near death experience, itu akan jadi buah ketika kita betul-betul mau menggumulkan ini sebagai bagian dari cara Tuhan membentuk kita di tengah kehidupan kita. Jadi menghargai hidup yang sudah Tuhan kasih. Begitu. Itu mungkin kalau boleh saya simpelkan bahasanya adalah kita akan bisa nge-switch fokusnya kita gitu. Mungkin kalau awalnya kita fokusnya adalah near death-nya atau ketakutannya terhadap kematiannya, hampir mati bla bla bla. Tapi kalau ketika kita tahu dan secara tegas mengungkapkan bahwa mati adalah keuntungan buat kita umat Tuhan gitu ya, anak-anak Tuhan, itu kita bakal mengganti fokusnya kita dari yang mungkin bertahan hidup atau menjalani kehidupan kita ya udah gitu, itu menjadi fokus kepada ya beneran hidup kita ini buat apa gitu, hidup kita ini kita gunakan hidup kita ini secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan gitu, untuk menjadi berkat buat orang gitu, bukan fokusnya adalah near death-nya itu tadi gitu. Ya ini cukup jelas dan cukup bikin ini ya, pencerahan lah buat bisa jadi pencerahan buat kita semua yang mungkin fokusnya salah. Fokus kita adalah takut mati, mungkin bisa jadi semua orang mungkin mengalami itu. Cuman kalau kita bisa switch fokus itu, hidup kita akan jauh lebih berguna dan buat kemuliaan Tuhan gitu ya. Nah, mungkin secara secara teologis ya kayak. Tadi ya sudah teologis gitu ya. Di Alkitab kayak gimana gitu, backgroundnya seperti apa gitu. Mungkin secara yang secara dimensi pastoral atau psikologis ini, psikologis maksudnya. Yeah. Oke. Itu bisa Kak, boleh dijelaskan gimana sih Kak maksudnya? Oke, jadi kalau secara psikologis karena tadi ya kita sudah berulang kali bilang bahwa ya ini bisa menimbulkan efek di kemudian hari gitu ya. Artinya orang bisa punya ketakutan, bisa punya trauma ya, atau bahkan juga jadi fobia dan sebagainya begitu ya, dengan istilah-istilah yang tadi saya sebutkan ya. Dan itu memang kita harus sadar gitu ya, harus sadar bahwa peristiwa ini ternyata mempengaruhi kehidupan kita. Dan kalau ketika kita tahu ini makin berlebihan, maka ini adalah hal yang tidak baik untuk terus-menerus dipelihara dalam kehidupan kita. Ya, artinya kita mulai belajar untuk merenungkan gitu, mulai belajar untuk merenungkan bagaimana supaya kita tidak dihantui oleh near death experience, tapi justru lewat pengalaman itu kita belajar bangkit untuk bisa melanjutkan
kehidupan kita gitu. Boleh saya lanjut langsung ke rekomendasinya ya? Boleh. Jadi ini kan pasti nyambung banget ya. Yes. Nah, seringkali gini, gimana ya caranya gitu ya Bapak Ibu saudara-saudari juga ya. Gimana caranya supaya kita bisa sadar bahwa Tuhan tuh ada gitu ya dalam peristiwa yang kita alami ya. Yang pertama misalnya, kita harus tahu dulu near death experience itu karena apa ya. Oke. Jadi misalnya kita tahu ini karena kekeliruan kita. Karena kesalahan kita, resiko dari sebuah keputusan yang pernah kita ambil dan itu tidak melibatkan Tuhan. Misalnya seperti itu ya. Ya. Kita sadar bahwa kita punya kekeliruan. Maka datanglah kepada Tuhan, mohon ampun dan belajarlah bahwa pengalaman itu bagian dari kehidupan kita ya. Belajar untuk bisa sampai di titik bagaimana kita menerima pengalaman itu sebagai sebuah pengalaman yang bisa membentuk kita. Oke. Kalau kita tahu bahwa itu adalah kekeliruan. Tapi kalau kita ngerasa kok saya baik-baik aja nih gitu ya. Doa apa semua semua baik gitu ya. Secara rohani saya baik, secara jasmani kehidupan sehari-hari saya baik. Tapi kok ada ini near death experience yang saya pernah alami gitu ya. Maka kita belajar untuk mengerti di dalam rancangan Tuhan sebetulnya bagian apa yang mau Tuhan kuatkan di dalam kehidupan kita ya. Itu. Dan bisa jadi itu ternyata misalnya hal-hal yang sederhana ya. Misalnya orang near death gara-gara apa? Lebih sering di jalanan misalnya gitu ya. Ya berarti kita belajar untuk belajar mengatur waktu. Kalau nyetir motor, nyetir mobil kan bisa ya. Tapi kan ngatur waktu kadang yang bikin kita jadi buru-buru gitu ya. Iya, benar. Atau misalnya juga beri perhatian gitu ya. Beri perhatian artinya kita udah baik-baik aja nih. Tapi orang-orang yang berkendara yang lain belum tentu dia berkendara dengan baik-baik saja ya. Bisa yang sebaliknya gitu. Dan kita belajar bahwa Tuhan akan selalu ada. Ya, Tuhan akan selalu melindungi. Jadi jangan pernah serahkan hidup kita pada kemampuan kita, tapi serahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Bagi saya contoh Petrus tadi sudah memberikan kita sebuah pelajaran yang penting ya, bahwa ketika kita mau menyerahkan dalam Tuhan, Tuhan tolonglah aku, maka Tuhan sungguh-sungguh pasti akan menolong kita gitu ya. Mungkin kalau misalnya kayak di jalan tadi, orang kita aja udah prepare, udah hati-hati aja, ya mungkin aja ada kemungkinan kita bisa jatuh, kecelakaan gitu ya. Apalagi kalau kita nggak memperhatikan apa yang kita bisa kontrol gitu ya. Ya, gimana? Dan hampir semua setnya begitu ya, cara ininya ya. Ya aku udah jaga makan kok tiba-tiba gini gitu ya. Harus dirawat dan sebagainya. Aku sudah jaga kesehatan kok masih kena sakit apa dan sebagainya gitu. Jadi itu memang itu sebagai sebuah kenyataan yang bisa jadi itu akan terjadi dalam kehidupan kita gitu. Maka itu belajar untuk menghargai kehidupan kita itu adalah cara kita untuk selalu percaya bahwa keselamatan itu ada pada Tuhan gitu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, kita harus tahu bahwa takut itu adalah hal yang wajar. Kalau kita ngomong takut itu wajar karena takut itu adalah sinyal yang diberikan oleh otak kita. Benar, gitu ya. Jadi untuk kita jadi semakin waspada, tapi tidak wajar ketika takut itu makin lama makin berlebihan. Gitu ya. Itu jadi tidak wajar ya. Jadi kalau kita bicara dengan kehidupan kita mau merefleksikannya, maka yang harusnya berkuasa dalam hidup kita itu adalah Tuhan Yesus, bukan ketakutan kita. Seringkali yang berkuasa adalah ketakutan kita, bukan Yesus gitu ya. Ketika kita mau Yesus yang berkuasa dalam hidup kita, Yesus akan tolong kita menghadapi berbagai ketakutan hidup ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup dan mati itu ada di tangan Yesus. Gitu. Jadi ini sangat tegas sekali. Tema ini bukan mau menggiring kita untuk kalau aku belum pernah punya pengalaman near death experience ya tak coba sekarang, bukan ya. Jadi hidup dan mati itu adanya di tangan Tuhan, bukan di tangan kita ya. Waktunya Tuhan yang tahu gitu. Dan itu akan memberikan kita sebuah pelajaran hidup supaya kita jadi makin dewasa menghargai kehidupan kita. Hari ini ketika kita tahu kita bisa beraktivitas dengan baik, ketika kita tahu besok ada sesuatu yang bisa kita optimalkan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, lakukan. Waktu itu terbatas. Kita sebagai manusia tuh ada batas waktunya. Tapi untuk belajar menghargai hidup, maka pakailah waktu dalam hidup kita dengan sebaik mungkin. Oh, oke.
cukup bikin kita berpikir secara keras, karena mungkin ya setiap hari itu kan kita pasti ada risiko kayak yang tadi kita obrolin ya, dan kita merasa setiap hari itu ya udah berjalan seperti biasa gitu. Tapi kalau dipikir-pikir tentang near death experience ini adalah bisa jadi ada hal-hal atau experience yang kita tidak merasa kita alami, yang begitu dekat dengan kita, tapi kita ya udah nggak tahu aja kayak gitu. Dan saya rasa itu Tuhan yang tolong, udah gitu aja gitu. Jadi cara bersyukurnya kita pun jadi beda gitu. Mungkin yang selama ini kita sadari aja yang kita syukuri, mungkin banyak juga hal-hal yang tidak kita sadari, tidak kita tahu, itu Tuhan tolong loh ternyata kayak gitu. Dan ya itu cukup ya bikin saya refleksi juga ya gitu. Nah Kak, mungkin kalau misalnya ada dari kita yang punya pengalaman yang cukup dalam gitu ya mengenai near death experience, dan mungkin bisa jadi akan bikin trauma juga, bikin takut, bikin bahkan sampai mengkontrol kehidupan. Apa yang bisa sih kita lakukan supaya kita bisa overcome problem ini gitu? Jadi kita tahu ketika kita dalam kondisi itu, saya yakin ya itu sudah berdoa dan sebagainya gitu ya, sudah mencoba menggali apa yang Tuhan ingin ajarkan dalam hidup kita, tapi tetap masih berasa nih gitu ya. Jangan lupa bisa bercerita. Kita itu punya sahabat, kita itu punya teman yang kita yakin bahwa dia bisa mendengarkan kita gitu. Dan bagi saya ketika kita punya proses sharing, bercerita, itu sesungguhnya kita dapat kekuatan. Satu, biasanya kita pikirin sendiri kan. Ini kita lepas nih pelan-pelan. Orang lain jadi tahu, orang lain dengar kita cerita ini karena kita lagi punya pergumulan tersebut gitu. Orang lain tahu, dan kalau misalnya kita di posisi yang sedang mendengar, jangan pernah lupa buat mendoakan mereka. Karena itulah pergumulan yang lagi dirasakan oleh orang lain. Orang di dekat kita itu lagi ngerasa itu gitu. Jadi buat kita yang mendengar juga jadilah pendengar yang baik, bagi saya seperti itu ya. Jadilah pendengar yang baik ketika kita tahu solusinya, maka ya sampaikan. Tapi ketika kita tidak tahu, maka belajarlah untuk mendengarkan gitu. Kadang orang kan hanya ingin ini ya, pengen dia tahu doang. pengen cerita gitu ya, pengen cerita, pengen biar lebih lega gitu ya. Dan dia kadang nggak butuh solusi gitu. Tapi dia butuh mendengar, butuh didengarkan, dan butuh didoakan. Gitu. Jadi itu fase yang bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya masih terasa berat dan sebagainya, ya berceritalah, dan juga ketika kita tahu, mari kita doakan gitu. Percayalah, karena kalau kita saling mendoakan, itu kekuatannya akan lebih terasa gitu. Iya. Nah itu salah satu cara kita supaya kita bisa menghadapi ketakutan kita nggak sendirian gitu ya. Dan saya rasa itu cukup efektif untuk kita bisa overcome, supaya nggak overthinking juga, terlalu memikirkan, terlalu ketakutan terhadap hal yang seharusnya kita nggak takuti, dan bahkan tidak akan terjadi sih kadang-kadang gitu. Tapi ya itu supaya kita bisa mengatasinya. Oke. Mungkin ada Kak kata-kata penutup ya buat kita semua pada hari ini, supaya untuk menutup pendalaman ajaran pada hari ini. Jadi dari tema hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebetulnya kita belajar untuk semakin menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan ya. Jadi jangan terus-menerus kita jatuh di dalam kekuasaan akan ketakutan ya. Jadi maksudnya takut yang menguasai kita, tapi biarlah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Yes. Mantap. Oke. Thank you Kak Riki buat sharingnya di hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajarannya, nggak perlu takut lagi, kita ganti fokus kita supaya kita menjalani kehidupan kita lebih optimal lagi, lebih jadi berkat. Nggak cuma mendengarkan ketakutan kita aja, nggak dikontrol sama ketakutan kita, tapi kita fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Oke. Thank you Kak Riki, mungkin boleh dipimpin untuk doa penutup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami
mau belajar bahwa setiap pengalaman, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, bahkan juga mungkin ada kaitannya dengan near death experience, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, ajarkanlah kami, mampukanlah kami untuk terus belajar, menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Supaya di dalam kehidupan kami tiap hari, kami bisa melakukan semua yang baik, semua yang berkenan, dan semua yang bisa menghasilkan buah. Buah juga untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan menjalani hidup kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ketenangan, karena kami terus percaya Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Kak Riki. Terima buat kasih, Hendy. sharingnya pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah menonton pendalaman ajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.